Roy Suryo divonis 9 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Roy Suryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terkait. Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga dilancarkan rezekinya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Masih membahas terkait polemik dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh Pak Jokowi teman-teman. Dimana kali ini dikabarkan kalau kubu Roy Suryo CS divonis 9 bulan penjara. Dan yang viral juga temuan terbaru, katanya muncul bukti-bukti kuat terkait dugaan kepalsuan ijazah S3 gelar profesor milik Roy Suryo teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan beberapa tayangan berikut ini. Ada peraturan rektor dan juga pedoman akademik di mana mahasiswa aktif hanya akan dikategorikan drop out kalau salah satu di antara pelanggaran atau hal yang kemudian dia tidak lagi memenuhi syarat. Salah satunya adalah dia punya tindak pidana yang kemudian punya keputusan hukum yang mengikat ya. Oke. Nah, aku mau tanya, berarti Roy Suryo, dia kan kemarin punya pelanggaran tuh di tahun 2022 tuh. Dia kemudian dijebloskan ke penjara, bahkan kasasinya pun ditolak oleh Mahkamah Agung. Ya kan? Artinya dia sudah punya keputusan hukum tetap yang ingkrah sebagai terpidana, ya kan, di penjara, walaupun dia cuma sekitar 9 bulan kalau nggak salah itu vonisnya atau gimana itu ya. Berarti tetap dia kategorinya sudah drop out. Yes, seperti itu. Nah, Oke. jadi itu saya sebelumnya ya merasa loh kok bisa kalau pihak institusi atau kampus UNJ ya rektorat mungkin tidak memperhatikan semua mahasiswa ya ribuan ya Bang Dio. Jadi satu-satu yang pasti akhirnya kan ketika akan mengeluarkan ijazah pasti kan di screening ya. Apakah ini sudah apakah aturan-aturan semua sudah dipenuhi kan begitu ya. Seperti saya administrasi Scopus gitu ya, jurnal internasionalnya sudah lolos kan itu ya. Nah, maka ketika ingin membuat ijazah ya institusi mau mengeluarkan ijazah tersebut pasti screening. Nah, itulah saya. Tapi Roy Suryo memperlihatkan ijazahnya. Tetapi menunjukkan tertulis media. Oke, sebentar. Abang agak kendala putus-putus. Sebentar, aku mau perlihatkan dulu ijazah yang diperlihatkan oleh Roy Suryo. Sebentar ya, Bang ya. Dia kan sempat mengaku bahwa ini adalah ijazahnya. Oke, sebentar. Biar langsung publik melihat bahwa benarkah Roy Suryo memperlihatkan ijazahnya. Nah, waktu dia lagi konferensi pers. Ya, Abang bisa perhatikan ya sambil ya kita dengarkan, Bang. Inilah saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari partai karena saya sekolah. Silakan diuji ini orang ya. Silakan ijazah. Diuji silakan diuji luminance gradient. Silakan diuji apapun kalau ini apa ijazahnya. Kemudian artinya bentuk kejujuran. Kemudian ijazah S2 saya dari UGM juga ini. Ijazah. Silakan diuji juga. Ini saya magister kesehatan, makanya di belakang saya ada ijazah MTes-nya. S2. Kalau tadi gelarnya di depan ada dokter andesnya. Oke, S1, S2, ijazah. Kenapa saya perlu jelaskan? S3 inilah saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari partai karena saya sekolah untuk S3 ini. Dan alhamdulillah 4 tahun kemudian saya lulus dari Universitas Negeri Jakarta. S2 ya. Bisa diuji. Nah, ini S3. Ya. Clear ya. Ini bukan ijazah, Bang, kelihatannya, Bang ya? Bukan. Itu saya konfirmasi bukan ijazah. Itu surat keterangan lulus dan berlaku sementara. Nah ini ya. Setelah itulah baru ini surat keterangan lulus. Oke. Kalau ijazah yang sebenarnya kalau dari UNJ aku bisa perlihatkan yang Abang punya ya? Boleh. Silakan, Bang. Silakan. Yang ini ya? Ini, Bang. Ini ijazah. Siap. Nah, Abang punya nggak surat keterangan lulus itu yang seperti ini? Ini Abang punya ya? Richard Kurungan Huta-Julu. Berarti Roy Suryo tidak pernah memiliki ijazah asli dari UNJ menurut Abang?
Iya, seharusnya tidak pernah, ya, tidak boleh, ya. Kalau itu ada, berarti itu tidak sah, sudah melanggar, ya, melanggar ketentuan hukum, ya, karena tidak, kan ada aturan tadi yang sudah disebutkan Abang. Sebentar. Aku mau perlihatkan aturannya ya Bang ya. Ini supaya publik juga tahu. Ini yang Abang share ya soal peraturan. Ini pedoman akademik tahun 2022. Abang sama Roy Suryo lulus tahun berapa Bang? 2023. Pedoman akademik. Ya sama juga ya pedoman akademiknya. Sama. Di halaman berapa Bang kira-kira yang berkaitan dengan bahwa peraturan mahasiswa DO? 85. Coba 85. Kita cek 85. Sorry. 62, kita ke 85. Dipastikan bahwa ada aturan yang mengatakan kalau dia kena penjara atau dipidana dan punya keputusan hukum yang mengikat, maka status mahasiswanya gugur. Ini ya Bang ya. Pasal 14 status mahasiswa. Ya. Status mahasiswa terdiri aktif, cuti, dan non-aktif atau mangkir. Nah, di sini pasal nomor poin 3-nya, status UNJ, mahasiswa UNJ gugur apabila punya nilai sekian, masa studi habis, ya, mangkir selama 2 semester berturut-turut, melanggar integritas akademik dan ditetapkan oleh rektor atau rekomendasi senat universitas dan atau melakukan tindak pidana dan telah memperoleh ketetapan hukum yang tetap yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan. Betul. Nah, dia diputuskan kan 2022, Bang? Yes, berarti masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Dan saya tahu. Masih. Itu tadi Yang pedoman. mahasiswa. Ini peraturan rektor, Bang. Nomor 13 tahun 2020. Kurang lebih sama juga. Ya, halaman berapa ya? Halaman 14. Kalau 14, tidak 14. 13, Pak. Status mahasiswa nih. Kurang lebih sama, Bang ya. Melanggar integritas akademik dan melakukan tindak pidana. Peraturan rektor dan juga pedoman akademik memastikan bahwa Roy Suryo itu seharusnya drop out karena kena pelanggaran akademik gara-gara dia tindak pidana dan sudah ditetapkan oleh majelis hakim. Bahkan kasasinya pun ditolak oleh Mahkamah Agung. Bang, kemudian dia menunjukkan surat keterangan lulus. Berarti surat keterangan lulus itu dicetak tanpa sepengetahuan kah? Atau diketahui rektor kah? Atau seperti apa? Atau kong kali kong antara Roy Suryo dengan teman-teman Civitas Akademika yang ada di UNJ? Nah, yang pasti rektor tidak tahu. Karena itu bukan tanda tangan rektor. Ya, kecuali ijazah. Kalau jadi yang pasti itu dikeluarkan oleh Direktur Pasca Sarjana ya. Nah, apakah Direktur Pasca Sarjana bisa? Ya, bisa saja ya, karena memang kan banyak mahasiswanya ya. Nah, apakah itu yang kenapa itu bisa masuk data itu sehingga menerbitkan surat keterangan lulus? Tetapi saya yakin rektor tidak akan mengeluarkan. Keyakinan saya kalau itu ya Bang, keyakinan saya tidak akan berani itu karena sudah melanggar secara hukum ya. Keraguan saya sudah ada sejak 15 Desember 2025. 15 Desember 2025 ketika ditunjukkan digelar perkara tersebut. Artinya siapa sih manusia yang nggak punya hati nurani? Tadi kami sedikit menerangkan visi tanda tangan oleh Pak Jokowi ya, 17 Juni 2026. Tadi saya menerangkan sedikit isinya bahwa Pak ini tanpa afiliasi politik, bahwa setiap peneliti bisa mengkoreksi tulisannya. Pak Jokowi sangat berlapang dada dan mendukung gagasan bahwa ini akan disebarkan ke perpustakaan-perpustakaan di seluruh Indonesia, terutama nanti bedah buku prioritas kita dari UGM dulu. Jadi saya hanya bertanggung jawab terhadap
kebenaran penelitian, bukan bertanggung jawab untuk mereka yang nggak suka. Saya nggak peduli itu. Gitu. Kenapa? Ya karena saya tugasnya meneliti. Jadi saya nggak bertanggung jawab pada opini-opini di luar. Saya hanya mempertanggung jawab ini sehingga ini nanti menjadi objek kajian pada siapapun yang bidangnya relevan dengan ini. Ya, janganlah dimasukkan ke wilayah politik. Saya belajar dari kasus ini bahwa ketika penelitian itu dimasukkan ke domain politik, maka itu bisa menjadi alat yang tajam untuk menghancurkan lawan politik. Jadi saya ingin berada di luar itu. Nah, Pak Jokowi mendukung bahwa nanti akan diadakan dicetak dan diterbitkan ya dengan penerbit profesional, dan itu nanti akan kita lakukan acara bedah buku dan distribusi ke seluruh perpustakaan di Indonesia. Jadi Pak Jokowi sumringah. Kenapa? Ya ini mengembalikan penelitian itu ke domain, ke kampus lagi. Kan nggak mungkin ke SMA. Karena ini kan objek kajian tingkat kuliah, ya kan S1 ke atas gitu. Jadi Pak Jokowi sangat suportif, dan mudah-mudahan Indonesia ini belajar bahwa jangan dibawa-bawa inilah, digeret-geret ini. Saya juga sudah bosan menggeret-geret ini ke politik. Saya melakukannya ini kerja senyap. Saya keluar dari media sosial, media TV segala macam, ya saya balik ke kampung saya untuk meneliti lagi. Karena apa? Keraguan saya sudah ada sejak 15 Desember 2025. 15 Desember 2025 ketika ditujukan digelar perkara tersebut. Ya. Siapa sih manusia yang nggak punya hati nurani? Peneliti kan manusia juga, ya. Peneliti itu manusia loh, bisa salah. Sekarang kalian yang menghakimi saya akan menemukan kebenaran nanti kelak di kemudian hari. Saya yakin ini akan menjadi objek kajian di masa depan, bukan hanya generasi ini. Ya, bukan hanya generasi ini, maunya di masa depan, dan ini menjadi objek kajian. Kalau kurang tepat, mana yang kurang tepat? Kalau ini outdated, mana metodologi yang lebih updated, kan gitu. Jadi Bang Rismon, ini apakah inisiatif murni dari Bang Rismon atau sebagai syarat RJ juga? Aduh, nah itu disclaimer lagi ya. Disclaimer itu selalu digoreng di sana bahwa ini pesanan lah, judulnya pesanan lah. Itu inisiatif saya dari awal. Moral duty, moral obligation gitu. Untuk membuktikan bahwa saya salah, ditulis buku dong begini, biar kita bermoral, biar ada literasi ilmiah kita gitu loh. Jangan dicibir di media sosial tanpa dia berani menunjukkan tulisannya. Bertanggung jawablah. Kalau saya sekarang dan sejak kemarin datang ke rumah Pak Jokowi ini tanggal 12 Maret ya. Yang penting saya sudah menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan sesuai temuan saya. Kalau Pak Jokowi memaafkan atau tidak itu udah resiko saya. Sejak dari Polda juga saya bilang. Berarti buku ini bukan bagian dari syarat RJ? Bukan, nggak ada itu yang dikatakan pesanan apa segala macam. Maksudnya saya bertugas untuk menyelesaikan moral duty saya, dan saya pergi ke kampung supaya fokus. Karena kalau di Jakarta kan macet segala macam rutinitas, waktu saya jadi pendek menyelesaikannya. Jadi di sana saya bisa kerja 10, 12 jam, 14 jam fokus gitu. Kampungnya Bali G gitu loh. Jadi nggak ada kemacetan segala macam. Dapat pesan dari Pak Jokowi nggak, pesan khusus setelah penyampaian buku? Bagus, cuma di support ya kan, bahwa ini harus ditempatkan ke dunia akademik, diteliti, diiris, dikuliti di dunia akademik. Jadi nggak ada kaitannya dengan saya nggak suka tokoh politik ini, ayo kita buat supaya begini kesimpulannya, nggak begitu. Ya kan, kalau kita tempatkan ini di seluruh universitas di Indonesia, maka ini akan menjadi objek kajian yang netral, yang tidak subjektif, yang objektif gitu loh. Karena metodologi ini kan baku dalam dunia digital image processing. Udah itu aja lah. Penulisnya tidak punya integritas. Penulisnya bergelar palsu dan kemudian berbohong. Bukan hanya manusia loh ditipu. Tuhan saja dia tipu. Ya, 18 Februari kan dia menipu, dia bersumpah di bawah Alkitab. Buku ini ditulis setelah Rismon mengajukan RJ. Artinya buku ini adalah hasil konsensus atau kesepakatan di dalam restoratif justice. Ini bahaya ke depan kalau ilmu silat yang digunakan Rismon ini, ya kan? Itu akan memutarbalikkan sejarah bangsa kita. Kurang dari 1 tahun itu menulis dua buku yang berbeda sama sekali hasil kesimpulannya, dan mengatakan dua-duanya ilmiah. Kalau toilet paper, ya bagusnya disobek aja buku ini. Ya udah, jadi buku ini itu lebih baik dimusnahkan saja, karena ini hanya akan menjadi sampah di masyarakat dan kita sebar. Soal Rismon ya, menyampaikan buku setebal 800 halaman, kemudian dengan bangga dan senyum-senyum ditandatangani oleh Pak Jokowi, kemudian press conference dan lain sebagainya, dan mengatakan itu bentuk pertanggungjawabannya. Dan katanya sebagai seorang peneliti selalu begitu mengatakan, kalau ada kesalahan ya tidak diperbaiki dan lain sebagainya, itu bentuk tanggung jawab ilmiah dan lain sebagainya. Apakah Anda yakin bahwa itu adalah karya ilmiah? Itu juga masalah. Ketika dia kemudian pengen diadu dengan karya sebelumnya di Jokowi's White Paper, justru kita tanya yang ilmiah yang mana?
Kalau yang Jokowi white paper itu menurut saya masih ilmiah. Kalau ini sudah politis sesungguhnya, ya ada pesanan. Makanya saya pakai kaos Jokowi white paper. Oh, okay. Kebanggaan, karena ini ilmiah. Nah, jadi apapun itu, saya menganggap bahwa Rismond tidak lagi punya moral standing, ya, moral standing at least untuk menjadi saksi maupun ahli, karena dia sudah mengubah keterangannya. Padahal ada dua keterangan yang eksis. Keterangan yang barangkali dibukukannya pada buku terakhir 800 halaman itu, tapi keterangan di CLS Citizen Lawsuit yang juga sudah didokumentasikan sebagai produk dari pengadilan. Nah, hati-hati, ini bisa dipermasalahkan, ya, bisa keterangan palsu ini, karena dia menyampaikan itu tidak di bawah tekanan, tetapi di bawah sumpah. Bukan tidak di bawah tekanan. Kalau yang 800 halaman jangan di bawah tekanan, itu nggak tahu juga. Silakan siapa dulu mau ini? Oke, Mas Roy, silakan. Ya, jadi begini, Mas Refli, Pak Ugro, Mas Gafur dengan kanal-kanal yang menyiarkan, ada Roy Suryo Official, ada Refli Harun, kemudian ada Abdul Ghafur Sangaji Official, kemudian juga ada Ugro Seno Tribrata dan Langka Abid, ya. Nah, siang tadi ada hal yang saya katakan ini buku wagu. Kenapa saya bilang wagu? Yang pertama, buku ini isinya 180 derajat dengan buku yang sudah pernah ditulis, yaitu Jokowi White Paper. Yang kalau menurut Mas Refli tadi itu ditulis waktu itu masih dengan kewarasan. Buku ini jelas juga tekanan. Ya, karena buku ini harus kayak jadi ini kebalikannya dengan Jokowi. Kalau Jokowi itu skripsinya tidak ada tanda tangan pengujian. Kalau ini tadi, buku ini tadi memang sudah ditanda tangan penguji. Yaitu ditanda tangan oleh Jokowi. Kan aneh ini. Jokowi yang katanya tadi, kata kuasa hukumnya, itu sempat membaca, kemudian langsung tanda tangan. Gimana bisa membaca lebih dari 700 halaman dalam waktu kurang dari setengah jam? Karena pertemuannya kurang dari setengah jam. Dan kemudian membubuhkan tanda tangannya. Itu satu. Yang kedua yang aneh juga adalah, tadi benar Pak Refli Harun katakan ya, jadi Jagir selaku kuasa hukum dan juga Rismond, Dr. Rismond Asilan Cianipar, ya, dokter palsu gitu ya. Itu tadi mengatakan dia menulis ini semenjak 15 Desember 2025. Itu bohong saya katakan. Karena 15 Desember itu saya, Bang Gafur, Mas Refli itu keluar dari ruangan di Polda Metro Jaya. Itu kita yakin pasti bahwa semua itu masih meneriakan satu kesimpulan yang sama, bahwa ijazah itu palsu. Tidak ada, termasuk Rismond. Bahkan dia presentasi pakai komputer di dalam dan dia masih mengatakan tuh. Dan dia juga waktu itu ini embosnya nggak ada, kemudian watermarknya ditambahin. Nah, yang paling penting lagi, setelah itu 15 Desember kan, 18 Februari, saya ada juga di Pengadilan Negeri Solo. Rismond masih mengatakan di bawah sumpah dengan Alkitab dia disumpah. Kalau Jokowi dia mengatakan ijazahnya palsu. Ya, 11.000 triliun % waktu itu dalam sidang dia mengatakannya. Lah kok bisa? Dia mengatakan juga tadi 15 Desember itu dia sudah berubah. Nggak ada. Bahkan 25 Februari, hanya beberapa hari sebelum dia mengajukan RJ, dia masih nge-tweet. Jadi Pak Ugro dia masih memposting tulisan di Twitter ya, dengan mengatakan juga itu ijazah Jokowi dan skripsinya itu masih seperti toilet paper. Ya, jadi masih seperti kertas toilet. Nggak ada anunya saja, nggak ada ilmiahnya. Lah kok dia mengatakan sekarang dengan 800 halaman ini ilmiah. Dan dia mau menantang-nantang ilmiah. Ini ilmiah apa gitu loh. Nggak ada nih ilmiah, buku yang ditulis dengan pesanan. Sekali lagi saya bilang ini pesanan. Karena jelas betul kuasa hukum dari Jokowi waktu itu Pak Rifai di salah satu siaran TV di live di CNN itu mengatakan nanti kalau bukunya nggak sesuai masih bisa disuruh ngoreksi lagi. Lah ini peneliti kalau kemudian dipesan kayak gini, ini memalukan, mencemarkan, melacurkan dunia ilmu pengetahuan kalau saya bilang. Peneliti kok terima pesanan untuk menuliskan buku dan kemudian buku itu nanti harus ditandatangani oleh pemesannya. Ini kan keterlaluan banget. Jadi saya sangat-sangat malah mentertawakan buku ini ya. Buku ini kita tertawakan aja karena ini kadar ilmiahnya sama sekali nggak mungkin karena penulisnya tidak punya integritas. Penulisnya bergelar palsu dan kemudian berbohong. Bukan hanya manusia loh ditipu, Tuhan saja dia tipu. Ya, 18 Februari kan dia menipu, dia bersumpah di bawah Alkitab ketika dia menyatakan bahwa itu adalah keterangannya benar, tapi ternyata tidak benar. Jadi saya mengatakan peristiwa tadi di Solo tadi itu benar-benar malah membagongkan. Ya, jadi lucu banget. Ya, dia seolah-olah sok ilmiah dengan menyatakan bahwa ini ada buku dan kemudian buku itu nanti akan disebarkan ke kampus-kampus dan dia tidak akan lagi mau diskusi selain ilmiah soal buku. Udah nggak ada ilmiah. Dan satu yang menarik, ternyata dari konon dia kan mau bersaksi itu. Dia bersaksi apa? Dia nggak mungkin boleh bersaksi dengan buku itu. Buku itu nggak akan kita terima di persidangan. Misalnya maju sidang. Itu Mas. Ya, karena Rismond sudah kehilangan integritasnya ya. Sebagai peneliti, sebagai ahli, apalagi kemudian patut diduga gelarnya pun gelar palsu. Ya. Nah, karena itu rasanya aneh ketika Jokowi masih mau rely on dengan Rismond atau masih menerima Rismond. Tetapi kalau misalnya sama-sama katakanlah ya patut diduga, kita bahasa hukum, patut diduga palsu ya kok yang butuh Rismond. Palsu ketemu palsu. Dia butuh Rismond untuk makin banyak orang yang palsu. Jadi kalau anak punya asli
Anda tidak membutuhkan sertifikasi. Iya. Anda tidak membutuhkan legitimasi karena dokumen itu sendiri yang akan berbicara dan akan membungkam siapapun yang mengatakan palsu dan lain sebagainya. Tetapi kalau palsu, Anda membutuhkan sertifikasi, legitimasi, dukungan, bahkan penegakan hukum yang tidak imparsial. Nah, ini yang menjadi persoalan. Silakan Bang Gafur atau Pak Ugro. Ya, Bang Refli, sebelum ke Pak Ugro ya, saya mau menambahkan saja terkait dengan buku ini ya. Pertama, kita harus melihat buku ini ditulis setelah Rismond mengajukan RJ. Artinya buku ini adalah hasil konsensus atau kesepakatan di dalam restoratif justice. Karena yang mengajukan itu adalah Rismond sendiri yang mengajukan ke Pak Jokowi. Di dalam Perpol lama maupun juga di dalam KUHAP yang baru, untuk tercapainya suatu restoratif justice sebagai dasar dikeluarkannya SP3, tentu harus ada kesepakatan. Kesepakatan salah satunya adalah dia harus menulis buku dengan judul otentikasi ijazah. Ya, ini hasil restoratif justice. Ini hasil di mana Rismond saat itu bukan menjadi seorang peneliti independen, tetapi dia sudah menjadi tersangka yang menginginkan SP3 sehingga dia harus menjual hasil penulisannya pada saat menulis buku Jokowi Papers yang ini sangat ilmiah. Ini sangat ilmiah, dia harus ganti dengan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mendengar pernyataan juga dari mereka ya, termul-termul itu. Ini buku akan menjadi senjata untuk membungkam Roy Suryo dan Dr. Tifa. Betul ya Mas Roy ya, kita sering dengar begitu. Senjata apa? Senjata makan tuan itu. Ini buku, pertama dari sisi hukum tidak ada nilainya. Kenapa? Nanti Pak Ugro juga bisa tambahkan. Karena buku ini bukan barang bukti. Dan buku ini tidak akan punya nilai hukum karena tidak bisa dihadirkan dalam persidangan. Karena buku ini ditulis setelah Rismond selesai memberikan BAP dan setelah selesai semua proses penyitaan terhadap barang bukti. Nggak mungkin lagi ada suatu barang bukti baru mau dihadirkan persidangan. Itu soal yang pertama. Hal yang kedua, Rismond kalaupun dihadirkan dalam persidangan, ya posisinya bukan ahli untuk menjelaskan isi buku ini. Rismond itu mantan tersangka, statusnya adalah saksi. Apalagi ada yang mengatakan saksi mahkota. Wah, berarti nggak baca KUHAP. Saksi mahkota itu statusnya harus tetap tersangka dan terdakwa, tetapi dia bekerja sama dengan penegak hukum yang lain untuk membongkar kejahatan teman-temannya dan sebagai satu bentuk apresiasi oleh penegak hukum, oleh hukum, maka kemudian di atasnya diberi mahkota. Makanya namanya saksi mahkota. Sama seperti wayang Petro itu pakai mahkota ya, makanya boncos itu. Jadi saksi mahkota itu syaratnya harus tetap tersangka atau terdakwa, kemudian keterangannya untuk membongkar tindak pidana yang dilakukan oleh teman-temannya, dan yang ketiga dia diberikan mahkota berupa apa? Pengurangan tuntutan atau pengurangan vonis. Jadi sama sekali Rismond tidak bisa dihadirkan sebagai ahli. Yang ketiga, ini terakhir Bang Refli. Tadi di Solo, saya juga melihat videonya. Jagirs, kuasa hukumnya mengatakan bahwa ini sudah ditandatangani dan dengan bangga mengatakan bahwa dan dia tunjukkan ini loh tanda tangan Pak Jokowi. Kita tidak butuh tanda tangan Pak Jokowi. Kita tidak butuh Pak Jokowi tanda tangannya di buku ini untuk ditunjukkan ke publik. Yang kita butuh adalah ini kenapa nggak ditunjukkan oleh Pak Jokowi? Kenapa relawan-relawan termul-termul itu kenapa nggak berani menunjukkan ini? Apa arti tanda tangan seorang Pak Jokowi? Karena tanda tangan itu tanpa Pak Jokowi pasti peresmian apa? Bukan satu republik dan kenapa juga? Saya ini juga ada kebanggaan. Jadi kalau cuma bangga dengan tanda tangan Pak Jokowi, itu adalah ijazah bukan tanda tangan. Tapi memang tanda tangan itu nanti akan berharga mahal, Mas. Apa itu? Ketika apa itu, Mas? Ketika orang tanda tangan sudah nggak ada. Ya, mungkin itu Bang Refli dari saya langsung ke Pak Ugro, Pak. Pak Ugro. Oh, baik. Karena begini, kita tidak bisa menyalahkan juga Rismond dan Jagir bangga dengan tanda tangan itu. Mungkin dia fans club. Kalau fans club kan bisa aja kita minta tanda tangan kan. Nah, jadi kalau misalnya kita idolanya adalah idolanya Pak Jokowi ya nggak apa-apa minta tanda tangan. Oke, silakan Pak Ugro. Ya, kalau saya melihat Rismond ini sebetulnya saya mau senyum-senyum saja. Ya, saya marah juga nggak perlu marah, nanti cepat tua kita. Jadi gini, ini bahaya ke depan kalau ilmu silat yang digunakan Rismond ini, ya kan? Itu akan memutarbalikkan sejarah bangsa kita. Kita bisa melihat beberapa waktu yang lalu misalnya gini, peristiwa G30 SPKI, ya kan? Sepertinya mau dibalik bahwa yang pelakunya adalah TNI. Padahal TNI jadi korban. Beberapa jenderal yang pahlawan revolusi itu, masa mereka yang jadikan tersangka? Nah ini yang bahaya, kan apa? Ini sejarah, ya kan? Jadi sekali lagi, memang sulit seperti Rismond akan menulis buku yang tidak sesuai dengan kehendak hatinya. Bayangin kalau Rismond ini menulis buku resep masakan aja, sayur lodeh dibalik jadi nanti nggak bisa kan tumpah ini ya. Tapi sulit di sini. Ini barat saja, makanya saya tadi mau ketawa seperti itu. Jadi ya kalau saya ingat waktu dulu pendidikan di mana Mas, di Akabri dulu, tingkat 1 itu, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, ada pasti sebelum kita keluar dari kamar-kamar kita itu ada cermin besar. Ya, kita lihat
masih pantaskah saya gitu loh. Jadi manusia. Akabri kepolisian waktu itu. Jadi judulnya itu masih pantaskah saya, kita lihat cermin. Nah, mudah-mudahan Rismon masih bisa lihat cermin, lihat wajahnya nanti, masih pantaskah saya sebagai seorang peneliti yang ilmiah gitu, seperti itu. Itu saja, terima kasih. Luar biasa. Dia berlindung di balik bahwa kalau ilmiah itu kalau ada kesalahan harus jujur mengatakannya dan kemudian membuat yang benar apa. Tetapi at the same time dia menunjukkan kebodohannya sesungguhnya. Karena seorang peneliti yang profesional itu ya tidak boleh 180 derajat salahnya. Jadi kalau misalnya 11.000 triliun palsu, kemudian sekarang jadi asli, itu kan tidak masuk akal. Jadi dia berbenturan dengan profesionalisme. Oke, misalnya katakanlah dia anggap jujur dia. Tadinya palsu dia bilang asli. Tetapi bagaimanapun bahwa dia tidak profesional, dia bukan expert, sehingga dia tidak layak untuk menjadi ahli. Mau diajukan di persidangan manapun yang terkait dengan ijazah ini. Karena itu menurut saya mereka yang kemudian bergembira dengan terbitnya buku Rismon, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang disesatkan. Kenapa disesatkan? Karena sejarah nanti akan mencatat seperti Pak Ugro mengatakan, bayangkan ada dua buku sama besarnya, satu Jokowi's White Paper, yang kemudian menimbulkan atau ujung atau pertengahan dari gonjang-ganjing yang sudah didahului sebelumnya. Lalu kemudian di ujung lainnya lagi ada buku yang ditulis oleh Rismon. Dan itu 180 derajat berbeda. Anak cucu kita akan tanya, Mbah Rismon ini sebenarnya kok hanya dalam jangka waktu berapa bulan? Dari bulan Agustus, bulan Juni, kurang dari 1 tahun, itu menulis dua buku yang berbeda sama sekali hasil kesimpulannya dan mengatakan dua-duanya ilmiah. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan. Tapi persoalan bagi dia, bagi kita nggak ada persoalan. Jadi kalau nanti Rismon dimajukan, kalau sidang misalnya dimajukan ke meja persidangan sebagai ahli, kita akan tolak. Sebagai saksi kita bilang tidak kredibel dan lain sebagainya. Jadi patut bahwa keterangannya itu dikesampingkan. Dan kita tidak perlu layani itu. Dan karena itu tolong hakim juga dan jaksa juga tidak perlu mengajukan Rismon dan hakim tidak perlu kemudian memperkenankan Rismon untuk hadir dalam persidangan. Karena memalukan menurut saya. Karena kita ingin persidangan itu adalah persidangan yang kredibel. Tapi sekali lagi, daripada kita bicara sidang, sudahlah, hentikan kasus ini, biar Mas Roy bisa kembali pada kehidupan normal yang produktif, Dr. Tifa bisa menyelesaikan disertasinya di 2 universitas, dan Jokowi bisa keliling Indonesia, tetapi kebenaran tetap harus wujudkan. Itulah yang namanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu kan. Forgive but not forget. Nah, soal forgive bukan urusan kita. Memaafkan itu urusannya kepala negara, kepala pemerintahan, dalam hal ini Prabowo. Tugas kita menurut saya, masalah entah kalau masalah nanti closing statementnya, sudah selesai sesungguhnya. Bahwa ini 99,9% sudah palsu. Kalau asli dari kemarin-kemarin sudah Mas Roy masuk penjara, ya kan? Tetapi karena palsu, berbelok-belok, berkelok-kelok, berliku-liku, sehingga tidak berani juga untuk sampai kepada sebuah persidangan untuk membuktikan. Walaupun kita bilang ini kasusnya kasus pencemaran nama baik akan diarahkan ke sana, tapi kita sebagai lawyer akan menuntut Pak Jokowi harus hadir dan kita akan tanya soal kredibilitas dia, tidak hanya soal ijazah, tapi hal-hal yang related dengan pendidikan dan latar belakang, karena itu akan mempengaruhi siapa Jokowi sebenarnya, ya kan? Who Jokowi is. Nah, itu yang paling penting. Silakan Pak Ugro. Ya, Mas Gafur. Ya, singkat padat jelas saja. Saya rasa Rismon ini sudah pernah diberikan nasihat oleh saudara atau kawan-kawannya di Baligi sana mungkin. Kira-kira nasihat begini, sudah aku bilang tidak perlu ikut bertempur kau. Akhirnya matilah kau gitu kan itu. Ini bertempur dalam rangka ijazah palsu tadi. Ya, singkat P21 sampai hari ini masih belum jelas, masih belum jelas atau sangat tidak jelas, menunjukkan bahwa memang perkara ini juga tidak jelas dan tidak layak untuk disidangkan. Kalau memang pada akhirnya harus ditutup, ya harus ditutup demi hukum, bukan demi kepentingan siapapun, tapi demi kepentingan hukum itu sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, buku yang ditulis oleh Rismon ini buku yang tidak bernilai, karena nilai seorang peneliti adalah pada integritasnya, bukan pada metodologinya yang katanya ini kan berdasarkan metodologi terbaru saya, tidak, tapi pada integritas, pada originalitas daripada peneliti itu sendiri. Kalau buku ditulis untuk berkompromi untuk mendapatkan SP3 dan RJ, saya kira rakyat tidak perlu lagi membaca buku ini karena mereka udah tahu bahwa buku ini isinya bohong semua. Sedikit, mohon dipikirkan. Jadi gini, mau secanggih apapun penelitian metode yang ada di buku ini, nggak bisa mengubah kata-kata yang tadi sudah disebut oleh Pak Ugro. Pak Kasmujo nggak bisa berubah dengan buku ini. Ya, kemudian KKN tidak bisa berubah dari tahun 83 dirubah ke 85. Itu fakta. Desa Ketoyan juga nggak bisa berubah. Maka buku ini, ya, gitar listrik nggak bisa berubah. Gitar listrik mau colok kemana? Colok ke hidung ya. Kalau ada di sini. Jadi buku ini sama seperti perkataanmu, Mon. Buku ini toilet paper.
Kalau toilet paper, ya bagusnya disobek aja buku ini. Ya udah, jadi buku ini itu lebih baik dimusnahkan saja karena ini hanya akan menjadi sampah di masyarakat dan kita sebar buku ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya guys ya, bagaimana pendapat kalian setelah melihat beberapa tayangan berikut teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.